Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 4 praktikum audit buku Sukrisno Agus dan Estralia Trisnawati untuk pemeriksaan atas kas dan setara kas PT Sugus. Berikut ini adalah tugas yang akan kita laksanakan di modul 4 ini. Yang pertama, pelajari IKC yang telah dibuat oleh Lita atau kuesioner pengendalian internal. Itu ada di buku 1 halaman 116 sampai dengan 122. Di sini kita harus pelajari dulu untuk kuesioner pengendalian internalnya sebelum kita melaksanakan prosedur audit dan juga KKP-nya. Setelah itu yang kedua, itu ada buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Untuk prosedur auditnya itu kita sudah diberitahu di buku 2 di halaman 78. Berikut itu adalah prosedur audit yang akan kita laksanakan untuk PT Sugus. Seterusnya, ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Untuk KKP-nya sendiri, formatnya sudah disediakan di buku 2, halaman 78 juga, sampai dengan halaman 95. Di situ kita bisa buat untuk KKP-nya itu di Excel tersendiri. Yang keempat, lengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi untuk jurnal penyesuaian yang nanti kita akan buat jika ada catatan pemeriksaan. Berikut ini adalah prosedur audit yang akan kita laksanakan untuk uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Untuk indeks dari uji ketaatan ini, yang pertama itu ada di TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua ini adalah yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Untuk yang kedua ini, PT Sugus itu setelah kita baca dari kuesioner pengendaliannya itu mereka sudah melakukan stempel lunas atas transaksi yang sudah dijalankan. Itu bisa kita lihat di halaman 120. Di sini kuesioner pengendaliannya diisi ya atas apakah semua bukti segera distempel lunas untuk menghindari pembayaran 2 kali. Itu juga nanti datanya indeksnya itu ada di TOC 2 dan juga TOC 4. Mungkin kita bisa langsung ke kertas kerja pemeriksaannya di sini. Bisa kita lihat untuk TOC 2-nya. Untuk TOC 2 ini dikhususkan untuk uji transaksi penerimaan bank dan untuk TOC 4 uji transaksi pengeluaran bank. Untuk TOC 2 sendiri itu kita bisa input transaksi-transaksi ini ada di halaman 68 buku 1. Kita buka halaman 68-nya. Di halaman 68 ini ada bukti bank masuk atas transaksi di PT Sugus. Di sini bisa kita input untuk transaksi-transaksi bukti bank masuknya. Di sini kita isi tanggalnya, nomor bukti banknya, dan juga keterangan di bukti bank masuknya, nomor BG-nya nomor berapa, terus pelanggannya namanya siapa, dan jumlahnya juga di sini ada. Dan untuk kelengkapan dokumen pendukungnya di sini bisa kita checklist karena kan sudah ada bukti bank masuknya, terus kebenaran menghitung matematisnya juga sudah. Terus untuk otorisasinya sendiri di sini udah ada dibuat olehnya Sabrina dan disetujui olehnya Patricia. Untuk kebenaran nomor akunnya di sini di bukti bank masuknya ini bisa kita silang ya karena di sini nggak ada nomor akunnya dicantumin. Untuk kebenaran postingnya juga bisa kita checklist aja. Di sini kita bisa input aja sampai bukti bank masuknya itu dari halaman 68 sampai halaman 76. Setelah itu kita ke TOC 4-nya. Di sini di TOC 4 ini
ada uji transaksi pengeluaran bank. Untuk TOC 4 ini kita bisa melihat transaksinya itu di halaman 104. Di halaman 104 ini ada bukti pengeluaran bank dari PT Sugus sendiri. Dari halaman 104 sampai dengan halaman 113. Di sini bisa kita input tanggalnya, nomor bukti masuknya, bukti bank masuknya, terus juga keterangannya. Terus untuk jumlahnya juga, untuk kelengkapan dokumennya itu kita bisa checklist karena sudah ada. Untuk kebenaran perhitungan matematisnya juga. Untuk otorisasinya juga sudah ada, dibuatnya oleh Sabrina dan disetujuinya oleh Patricia. Untuk kebenaran nomor akun di sini, untuk nomor akunnya seharusnya di sini pembayaran hutang usaha itu nomor akunnya 202/00, tetapi di sini ditulis ada belakangnya satunya sampai 1, 3, 4, 5 itu ditulisin di belakang-belakang nomor akunnya. Itu jadi kita silang ya kebenaran nomor akunnya. Karena tidak sesuai untuk kebenaran postingnya bisa kita checklist aja. Kita bisa isi sampai di tanggal 28 Desember 2018. Setelah itu kita lanjut ke prosedur audit yang selanjutnya itu ada uji kewajaran. Untuk saldo, untuk kasnya sendiri yang pertama siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Itu ada di indeks C. Kita bisa lihat indeks C-nya. Di indeks C ini isinya itu ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan juga Bank Lopo. Nah, untuk saldo per kliennya 31 Desember 2018 ini ada di neraca saldonya. Untuk kas besar itu senilai 3 juta, kas kecilnya 2 juta, Bank CAB-nya itu 5.849.910, dan Bank Lopo-nya 36.640.414. Nah, totalnya itu 47.490.324. Untuk parenya sendiri di sini untuk debit kreditnya itu kita bisa mencocokkan antara rekening koran dan juga buku bank CAB-nya di rekening PT Sugus itu sendiri. Dan di sini nanti akan kita konversi lagi untuk saldo per auditnya 31 Desember 2018. Setelah itu yang kedua, lakukan perhitungan kas atau cash account secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Yang itu ada di indeks C1 dan C2 nanti. Yang ketiga, ada yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Yang keempat, itu ada bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku bank atau buku kas. Itu ada di indeks C1 dan juga indeks C2. Kita ke KKP-nya di indeks C1 dan C2. Di sini indeks C1 itu untuk berita acara pemeriksaan uang kas kecil ya. Untuk indeks C1 ini kita bisa lihat di halaman 123 sampai 124 untuk kas kecil dan kas besarnya nanti. Untuk kas kecilnya sendiri itu saldo menurut buku kas pada tanggal 31 Desember tadi 2 juta saldonya. Dan untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 5 Januari 2019. Untuk sisa buku kasnya 2 juta, jumlah sisa buku kasnya juga 2 juta. Di sini pertama kita isi dulu nama perusahaan, dilakukan pada tanggal berapanya, pemegang kasnya siapa. Di sini nama perusahaannya PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kasnya Saudari Sabrina. Terus kita lanjut, uang dalam kasnya di sini. Untuk kas kecil itu uang kertasnya itu kita bisa, uang kertas dan uang logamnya itu bisa kita lihat di halaman 124. Di sini kita input aja untuk uang kertasnya itu ada 50.000-nya ada 12 lembar.
20.000-nya ada 23 lembar, 20.000-nya itu ada 18 lembar, maaf. 10.000-nya ada 23 lembar, dan 5.000-nya ada 65 lembar. Di sini untuk 2.000-nya sama 100.000-nya 0. Di sini bisa kita jumlahkan aja, itu totalnya jadi ada berapa. Di sini totalnya 1.515.000. Untuk uang logamnya sendiri, untuk 1.000 rupiahnya itu ada 13 keping, dan 500 rupiahnya ada 4 keping. Jadi totalnya 15.000. Jadi jumlah uang tunainya kertas dan logam itu 1.530.000. Nah, untuk surat-surat berharganya di sini ada 120.000 itu. Di sini ada materai sebanyak 20 lembar, materai 6.000, jadinya totalnya 120.000. Dan untuk lain-lainnya di bond yang belum diperhitungkan di sini ada di halaman 124 juga sama, karena unreimbursement di sini totalnya itu ada 150.000 dari PVC 025 sampai PVC 002. Jadi totalnya jumlah uang dalam kasnya 1.800.000. Nah, di sini ada selisih 200.000. Selanjutnya untuk di C2, untuk uang kas besarnya di sini saldonya itu 3 juta. Untuk jumlah debitnya di sini kita lihat di halaman 124 juga di atas, jumlah debitnya 24 juta, jumlah kreditnya 24 juta. Sisa buku kasnya jadi 3 juta. Di sini ada uang tunai kertas dan juga uang logam. Uang kertasnya di sini untuk 50 ribuan ada 125 lembar, untuk 20 ribuan ada 170 lembar, untuk 10 ribuan ada 101 lembar, 5 ribuan 65 lembar, jadinya totalnya 10.985.000. Dan untuk uang logamnya itu, uang seribuannya itu ada 14 keping, untuk uang 500-nya ada 2 keping, jadinya totalnya 15.000. Jadi jumlah total uang tunai keseluruhannya 11 juta. Untuk surat-surat berharganya di sini ada giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia, tetapi belum disetor ke bank, ada di halaman 123, totalnya itu 11.900.000. Untuk bond lain-lainnya ini nggak ada, jadi jumlah uang dalam kasnya 22.900.000. Untuk selisihnya sendiri itu 19.900.000. Terus kita lanjut ke prosedur kelima. Apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau trade back ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Itu ada di indeks C1 yang tadi sudah kita bahas. Yang keenam ada bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Itu juga ada di indeks C1 yang tadi. Yang ketujuh, periksa penjumlahan atau footing cross footing lembar per lembar buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Untuk tadi buku yang tadi sudah kita lihat juga untuk buku kasnya. Yang kedelapan, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Terus yang ke-9 ada, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Untuk ini kas-kas yang jumlahnya USD atau bermata uang USD itu kita cek lagi kursnya apakah sudah benar. Yang tadi juga nanti kursnya itu nanti akan kita cek. Yang ke-10 ini buat daftar koreksi yang diperlukan. Nanti jika ada koreksi-koreksi di setiap KKP yang nanti kita buat, kita bisa buat di catatan pemeriksaannya untuk jurnal koreksinya. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang diketahui oleh para partner, serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Nah, ini nanti
bukti ini tidak ada. Yang banknya ini, yang pertama lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Itu indeksnya ada di CC3 dan CC4. Kita lihat KKP-nya di CC3. Sini CC3. Nah, ini konfirmasi kepada konfirmasi dari Bank CAB-nya sendiri kepada KAP Christian dan rekan. Yang pertama, kami melaporkan pada tanggal 31 Desember 2018, catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk rekening koran sendiri di Bank CAB-nya itu nilainya 4.391.410. Itu sudah sesuai dengan yang ada di halaman 129. Di sini ada rekening koran dari Bank CAB untuk PT Subusnya sendiri, itu saldo akhirnya di 28 Desember 4.391.410 dengan tingkat bunganya 9%. Terus untuk deposito di sini ada senilai 1 miliar untuk depositonya, tingkat bunganya 5,5%. Dan untuk deposito USD-nya itu ada $30.000 USD. Tingkat bunganya 1,4%. Terus kita lanjut ke CC4-nya. CC4-nya ini konfirmasi dari Bank Lopo, KAP Christian dan kepada KAP Christian dan rekan, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk rekening korannya itu saldonya 5.092.640.25 pada tanggal 31 Desember dengan tingkat bunga 5%. Nah, itu yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding check, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Nanti kita akan buat juga rekonsiliasi banknya. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Yang keempat itu, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank dapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Sini nggak ada. Terus yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Yang tadi sudah kita juga cek ke bukti-bukti penerimaan banknya dan juga pengeluaran banknya. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Ini tidak ada juga. Selanjutnya di sini untuk banknya, prosedur auditnya itu yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Yang tadi sudah kita melakukan konfirmasi juga di CC3 dan CC4. Yang kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya diposisikan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang kesembilan, periksa pendebetan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan vouching, bukti kas masuk atau kas receipt voucher, dan bukti kas keluar atau cash disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau giro telah didukung, kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan, apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian atau purchase requisition,
pesanan pembelian atau purchase order, laporan penerimaan bank atau receiving report, surat jalan atau delivery order dari pemasok, dan faktur atau invoice. Lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Yang terakhir, jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Yang ke-10, apakah hal-hal yang diperlukan diungkapkan dalam suatu pernyataan klien, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Nah, untuk saran-saran ini juga kita bisa masukkan nanti di catatan pemeriksaan di setiap KKP-nya. Jika ada catatan pemeriksaannya. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh partner. Yang ini investasi jangka pendek, prosedur auditnya pertama siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Ini ada di indeks D. Kita bisa buka indeks D-nya di sini. Nah, di indeks D di sini ada deposito berjangka dan investasi pada saham. Untuk indeks D ini kita bisa lihat di halaman 125 untuk catatan pada investasi pada sahamnya dan juga depositonya. Nanti untuk kita lihat apakah ada yang belum sesuai ataupun bisa kita jurnal koreksi. Nah, untuk deposito berjangka per kliennya ini kita bisa lihat di halaman 123, itu totalnya ada 1.450.000.000 untuk deposito berjangka, dan investasi pada saham itu totalnya ada 265 juta saldo akhirnya. Nah, untuk parenya di sini untuk investasi pada saham itu ada di debit 4.500.000 itu dari di sini pada saham kita bisa lihat di 125, halaman 125, berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10 lembar. Nah, di sini akan ada selisih untuk PT Garamnya itu kan yang tadinya 20.000 jadi 10.000. Nah, untuk harga per sahamnya itu 10.200. Harga per saham pada tanggal 31 Desember sebesar 10.200 untuk PT Garam, dan untuk PT Gudang itu senilai 8.375. Untuk PT Garamnya di sini, di PT Gudangnya, di PT Gudang itu tetap sahamnya ada 20.000 lembar. Untuk per lembarnya itu tetap senilai 8.375. Nah, di sini totalnya itu yang per 31 Desember jadinya 269.500.000. Jadinya ada selisih ya antara per kliennya di sini. Dia totalnya itu 265 juta. Jadi kita akan sesuaikan 4.500.000, jurnal koreksinya sendiri itu investasi saham 4.500.000, laba investasi 4.500.000. Itu dari surat berharga. Nah, di sini jadi totalnya per audit 269.500.000. Nah, untuk totalnya jadinya 1.719.500.000. Nah, untuk depositonya sendiri ini kita tidak melakukan koreksi karena sudah sama ya perhitungannya. Untuk deposito USD-nya itu sebesar $30.000. Kursnya itu di 15.000. Jadi 450 juta, deposito dalam rupiahnya 1 miliar, jadi 1.450 juta. Jadi sudah sama. Jadi kita tidak akan melakukan koreksi lagi. Selanjutnya itu adalah lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Ini nggak ada. Yang ketiga, minta catatan kurs, harga pasar pada tanggal neraca untuk saham, dan bandingkan dengan harga belinya. Itu juga indeksnya nggak ada.
Yang keempat, periksa transaksi, mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini sudah. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham, dan penerimaan bunga deposito juga sudah. Yang keenam, lakukan pengecekan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Itu juga. Yang ketujuh, perhatikan klarifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Itu juga indeksnya nggak ada. Kita lanjut untuk KKP yang belum dibahas di sini. Tadi KKP C udah, C1, C2 juga sudah kita bahas, yang C3 di sini. Ada supporting schedule untuk Bank CAB. Nah, di sini untuk C3-nya itu kita bisa lihat di halaman 128. Kita bisa cocokkan antara buku Bank CAB yang dicatat PT Sugus dan juga rekening koran Bank CAB-nya di halaman 129. Nah, setelah kita cocokkan ini, ada beberapa selisih atas akhir rekonnya. Yang pertama itu adanya salah pencatatan sebesar 990.000. Yang kedua, setoran keliring dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank. Setoran keliring tersebut sebesar 10.600.000. Terus yang C, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh CAB sebesar 156.500. Yang keempat, ada perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar 25.000 di akhir periode. Yang E-nya itu perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751. Clearing masuk tersebut sebesar 2.200.000. Nah, untuk CAB-nya sendiri nanti kita akan lakukan cocokan dengan rekening koran banknya per 31 Desember 2018. Terus cocokkan dengan buku besar atau buku kas banknya. Nah, berikut adalah rekening rekonsiliasi untuk Bank CAB dan juga PT Sugus per perusahaannya. Nah, di sini tadi ada tanggal 2 untuk saldo menurut Bank CAB-nya sendiri terakhirnya itu 4.391.410 dan menurut pembukuan perusahaan 5.849.910. Jadi masih ada selisih. Di sini menurut banknya ada deposit in transit yang belum dicatat oleh bank senilai 20 juta itu tanggal 28 Desember dari setoran tunai dari kas besar. Jadi kita tambahkan di sini, dan untuk pengurangannya itu dari tanggal 26 Desember ada outstanding check senilai 11 juta dari pembayaran utang PT Caraka jatuh tempo tanggal 28 Desember senilai 11 juta belum masuk ke rekening koran Bank CAB. Jadi totalan di akhir untuk rekon Bank CAB-nya itu 13.391.410. Dan untuk di perusahaannya di sini kita rekonnya atas tanggal 14 Desember ada setoran clearing sebesar 10.600.000 yang belum buku bank catat. Terus itu kita ditambahkan ke saldo pembukuan pembukuan perusahaan. Terus untuk pengurangan untuk ininya ada biaya admin yang belum perusahaan catat tanggal 28 Desember senilai 25 juta, dan tanggal 28 Desember juga ada tolakan clearing senilai 2.200.000, dan tanggal 33 Desember ada salah pencatatan 990.000. Untuk buku pembukuan perusahaan mencatat 100.110.000, tetapi di rekening koran itu yang benar tarikan clearingnya 101.100.000. Jadinya ada selisih 990.000. Untuk saldo buku banknya jadi sama dengan banknya 13.391.410.
Terus di C4-nya ada sporting schedule untuk Bank Lopo. Saldo menurut pembukuan 31 Desember 2018 itu 36.640.414 menurut Bank Lopo-nya. Oh sorry, ini saldo menurut buku pembukuan perusahaan. Terus ada beberapa koreksi di sini untuk setoran clearing 3.700.000 dan jasa giro 75.226.000. Jadi total penambahannya itu ada 3.775.266. Terus ada pengurangannya di sini untuk biaya cek 18.000, biaya admin 5.000, dan cek ditolak 3.350.000. Jadi total pengurangannya minus pengurangannya 3.373.000. Jadi total pembukuannya itu 37.092.640. Nah, berikut ini adalah rekonsiliasi banknya. Di sini untuk saldo menurut rekening koran di Bank Lopo-nya itu 5.092.640 dan untuk pembukuannya 36.640.414. Nah, di sini ada beberapa koreksi untuk banknya. Setoran dalam perjalanan ada 37.500 yang belum dimasukkan dan setoran tunainya 2 juta. Jadi totalnya 44.592.640. Terus dikurangi cek beredar 2 juta dan 5.500.000. Jadi totalnya 7.500.000 sehingga saldo akhirnya itu 30.092.640. Jadi sudah sama dengan pembukuan. Di sini ada rekonnya, setoran clearing 3.750.000, terus jasa giro di sini 75.226. Jadi totalnya 40.465.640 rupiah, dan ada pengurangan biaya cek 18.000, biaya admin 5.000, dan cek ditolak 3.350.000. Jadi totalnya 3.373.000. Sehingga totalnya sama dengan rekening koran akhirnya 37.092.640. Untuk CC3 dan CC4 tadi kita sudah bahas, terus kita juga sudah bahas di KKP yang D-nya juga. Terus sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.